Jika Anda sudah ASN, sudah bersedik, maka pilihlah validasi TPG. Nah, di sini mengapa saya validasi TPG nggak bisa di checklist ya, karena saya PPG-nya belum ikut. Sobat calon guru semuanya yang belum terpanggil PPG tahap 1, 2, 3, maka bersiap untuk segera di sini nanti dibuka ya seleksi administrasi PPG 2024. Nah, tentunya di sini seperti yang telah kita jelaskan pada video sebelumnya, bahwa alur untuk nanti kita terpanggil PPG seleksi administrasi itu adalah mulai dari verbal data diri. Kemudian kita mengecek di SIM PKB itu harus valid ya untuk nicknya. Kemudian kita melengkapi data di Dapodik dan juga kita verbal ijazah di info GTK. Nah, di sini terkait tentang info GTK, tentunya kita harus memastikan bahwa kita telah mengkonfirmasi penggunaan ijazah S1 kita untuk penggunaan seleksi PPG. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara konfirmasi penggunaan ijazah S1 atau D4. Ya, nanti kita akan memilih di bagian seleksi PPG maupun juga melamar P3K dan juga validasi TPG. Tentunya antara satu akun dengan yang lain berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, sebagai bahan persiapan seleksi administrasi PPG di info GTK seperti apa, cara konfirmasi penggunaan ijazah S1 D4 yang benar, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru sekalian, sebelumnya di sini telah kita sajikan, telah kita bahas yaitu bagaimana cara ikut seleksi administrasi PPG 2024. Ya, benar, di sini melalui mekanisme pelaksanaan, yaitu dari data Dapodik itu akan tertarik di SIM PKB, kita nanti akan mendapatkan undangan. Jadi caranya itu yang pertama kita harus memenuhi syaratnya ya. Kemudian yang kedua kita mengikuti prosesnya. Nah, dari seluruh syarat yang sudah terpenuhi, maka untuk proses yang kita harus lakukan supaya nanti kita bisa terundang PPG itu adalah kita melakukan verbal ijazah di info GTK, sekaligus juga konfirmasi penggunaan ijazah kita itu untuk apa. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu terkait tentang seleksi administrasi, hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini terdapat 8 poin ya, mulai dari nama hingga di pemutakhiran nomor handphone. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang seleksi administrasi, ini nanti akan terlihat yaitu keterbacaan dari ijazah yang kita miliki. Sebagai penentuan nanti kita itu ikut studi bidang studi PPG apa, itu adalah kita harus melakukan verbal ijazah S1 yang ada di info GTK. Sekaligus kita itu melakukan konfirmasi penggunaan ijazah tersebut ya. Jadi ketika nanti pendaftaran seleksi administrasi dibuka, mungkin saja teman-teman akan mendapatkan tampilan bahwa pendaftaran tidak valid. Maka perlu dilakukan yaitu perbaiki data di Dapodik, kemudian lakukan verbal ijazah di info GTK dan juga verbal NIK melalui verbal PTK. Jadi untuk alur verbal ijazah di info GTK itu adalah kira-kira seperti ini teman-teman. Yaitu teman-teman login ke info GTK, kemudian memasukkan data ijazahnya, kemudian dicek yaitu pemadanan data dengan sivil Peridikti. Kemudian jika teman-teman untuk berkas dari ijazahnya itu ditemukan di Peridikti ya, nanti kita itu verbalnya API. Kalau misalkan verbal API, kemudian di sini nanti statusnya sudah selesai. Namun kalau misalkan kalian ijazahnya tidak terdaftar di Peridikti, tidak ditemukan, maka nanti teman-teman melakukan verbal ijazah yaitu verbal metode berkas ya. Kemudian nanti akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan. Setelah divalidasi, maka di sini nanti akan berstatus selesai. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita ijazahnya ditemukan di Peridikti, itu adalah dapat dikatakan sebagai verbal API. Untuk tutorial cara verbal ijazah di info GTK yang API ditemukan di Peridikti sudah kita sediakan pada kartu video ini, dan juga untuk verbal yang metode berkas ini juga sudah kita berikan pada kartu video ini. Silakan nanti dicek dan sekaligus akan saya berikan di deskripsi video ya. Nah, di sini kita asumsikan kita itu sudah melakukan verbal ijazah di info GTK, maka ada hal yang harus kita lakukan supaya kita itu terpanggil PPG, yaitu memilih penggunaan ijazah. Kita konfirmasikan itu digunakan untuk PPG ataukah yang lain. Dan ini kita buka Google ya. Kemudian di Google ini kita bisa ketikkan yaitu info GTK. Jadi kita bisa masuk ke info GTK kemdikbud.go.id seperti ini. Kemudian kita klik enter. Dan berikutnya di sini kita masukkan yaitu username dan juga passwordnya. Nah, username dan password ini teman-teman bisa meminta ke operator Dapodik sekolah ya. Username itu berisikan yaitu akun email yang didaftarkan oleh operator sekolah. Kemudian kita masukkan yaitu kode captcha yang muncul ya. Oke, kita masukkan kode captcha yang muncul sesuai dengan yang di sini. Kemudian kita bisa klik masuk.
Dan berikutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu di bagian paling atas tuh profil. Nah, berikutnya di sini untuk melakukan konfirmasi ijazah itu adalah kita scroll ke bawah. Kemudian teman-teman di sini silakan dilakukan verify ijazah di info GTK dengan cara klik di sini ya. Kalau misalkan kalian belum melakukan verify ijazah, dilakukan verify ijazah dulu. Untuk tutorial cara verify ijazah yang ditemukan di Berdikti dan juga yang menggunakan verify upload itu sudah saya sematkan di kartu video ini. Nah, setelah kalian memadankan data dengan data Berdikti, maka di sini kita akan dapatkan yaitu konfirmasi. Namun yang kita maksudkan itu bukan konfirmasi yang di sini, tapi penggunaan ijazah ya, konfirmasi penggunaan ijazah kita untuk nanti seleksi PPG. Nah, di sini setelah kita lakukan verify ijazah di info GTK, maka berikutnya di sini data ditemukan ya, mulai dari tanggal masuk kita, tanggal keluar dan lain sebagainya. Tanggal yudisium ini kosong, ini saya rasa nggak masalah ya. Kemudian untuk nama, data-data diri kita. Nah, selanjutnya di sini setelah kita itu melakukan verify ijazah, sudah terjadi pemadanan data dengan data di Berdikti, dibuktikan dengan di sini adalah metode verify API. Maka di sini kita bisa checklist ya, yaitu kita nyatakan bahwa data ini sudah benar, apakah belum benar. Nah, seperti itu. Jadi di sini statusnya itu masih menunggu konfirmasi, yaitu kita perlu konfirmasi ulang dari pemilik ijazah. Apakah semua data ini sudah benar, apakah belum, teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini kita konfirmasi data sudah benar, kemudian kita klik konfirmasi ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu di sini kita scroll ke bawah. Dan berikutnya setelah kita konfirmasi, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini perlu kita lakukan penggunaan ijazah ya. Kita konfirmasi penggunaan ijazah. Itu kan di sini ada ini. Saya gunakan ijazah ini untuk apa? Apakah untuk melamar P3K, apakah seleksi PPG, apakah validasi TPG. Kemudian kita nanti kirim konfirmasi ya. Nah, di sini kita cek dulu, kita baca dulu keterangannya. Nah, di sini kita bisa pilihan itu boleh lebih dari satu. Artinya jika Anda belum ASN ingin melamar P3K, maka pilihlah melamar P3K. Nah, ini jika kalian itu belum ASN dan menggunakan ijazah ini termasuk juga untuk melamar P3K guru, maka kalian checklist di sini. Nah, mengapa di sini saya itu checklistnya sudah nggak bisa diklik? Karena apa? Karena saya itu di sini sudah P3K ya statusnya itu. Yang kedua, jika Anda belum ASN dan belum berserdik, maka pilihlah dua pilihan, yaitu melamar P3K dan seleksi PPG. Nah, di sini kebetulan saya itu P3K sudah, maka sudah nggak bisa diklik. Kemudian saya itu PPG belum. Jadi di sini kita bisa klik seperti ini ya. Nah, ini kita bisa klik seperti ini. Bagi teman-teman yang di sini ingin menggunakan ijazah S1 PGSD ini untuk nantinya ikut seleksi PPG supaya terpanggil seleksi administrasi PPG, maka kalian checklist di sini, yaitu di bagian seleksi PPG ya. Nah, jika Anda sudah ASN dan belum berserdik, pilihlah seleksi PPG saja. Nah, itu. Jika Anda sudah ASN, sudah berserdik, maka pilihlah validasi TPG. Nah, di sini mengapa saya validasi TPG nggak bisa di checklist ya, karena saya PPG-nya belum ikut. Nah, maka belum bisa dicairkan kan untuk tunjukkan profesi gurunya. Jika Anda tidak ingin menggunakan ijazah ini untuk proses apapun, hanya sekedar melakukan verify ijazah, maka abaikan pilihan yang ada dan tidak perlu mengeklik tombol kirim konfirmasi. Itu adalah teman-teman untuk aturan, yaitu konfirmasi penggunaan ijazah ya. Kemudian Anda sudah melakukan konfirmasi, kemudian Anda masih bisa melakukan konfirmasi ulang jika pilihan yang Anda pilih itu adalah kurang tepat. Nah, abaikan tombol konfirmasi jika tidak ingin melakukan perubahan pilihan. Kemudian perubahan pilihan hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali. Saat ini Anda sudah melakukan perubahan pilihan itu sebanyak 0 kali ya. Nah, sekarang kita checklist kondisinya. Saya itu adalah sudah P3K, kemudian saya belum validasi TPG karena belum punya serdik ya, dan saya menggunakan ijazah ini untuk mendaftar PPG. Maka saya checklist di sini. Kemudian kita kirim konfirmasi. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mengecek hasilnya. Dan berikutnya di sini hasilnya seperti ini sebagai indikasi bahwa tadi saya sudah menceklis seleksi PPG. Ini sudah tersemat ya seleksi PPG. Kemudian di sini perubahan pilihan hanya dapat dilakukan 3 kali maksimal. Saat ini Anda sudah melakukan perubahan pilihan itu sebanyak 1 kali. Nah, kalau misalkan sudah terbaca 1 kali, berarti kita sudah tersimpan, yaitu untuk konfirmasi penggunaan ijazah itu untuk seleksi PPG ini. Kira-kira demikian untuk tutorial lengkap cara
verbal ijazah ini silahkan cek di kartu video ini ya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.